Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, dan alhamdulillah kita semua dapat hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan terhormat kami limpahkan kepada Ibu dosen pengampu kita, kepada Ibu Sally Difaiteza SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita pada pagi hari ini. Dan saya Rasil Akmal selaku pemandu jalannya pemaparan materi pada segmen kali ini, dan nantinya akan bisa kita saksikan bersama-sama penampilan dari teman-teman yang akan menyampaikan materinya. Untuk materi yang pertama itu kami persilahkan kepada saudara Andre Martin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak-anak siswa-siswi Bapak pada pembelajaran pemeriksaan akuntansi pada pagi hari ini. Yang terhormat saya limpahkan kepada dosen pengampu mata kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu Bu Sally Difaiteza SPD MPD. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata, saya langsung saja memasuki mata kuliah pemeriksaan akuntansi pada siang hari ini yang berjudul materi tentang atribut sampling untuk pengujian penilaian statistical sampling models dan atribut sampling models. Anak-anak Bapak tahu enggak apa itu artinya tentang statistical sampling, statistical models, dan atribut sampling models? Tidak, Pak. Pada pagi hari ini Bapak akan jelaskan satu persatu apa pengertian dari semua sampling yang ada di judul slide Bapak ini. Baiklah, untuk yang pertama pengertian statistical sampling. Ya, sama-sama kita lihat, statistical sampling juga dikenal sebagai sampling statistik, adalah prosedur audit yang menggunakan aturan matematika untuk memilih sampel dari suatu populasi dan mengukur resiko sampling. Jadi itu pengertian dari statistical sampling. Berikut ini adalah beberapa materi terkait dengan statistical sampling. Kita ada di sini pengertian dan tujuan sampling tersebut. Di sini statistical sampling digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi dengan memilih sampel yang representatif. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan efisiensi audit tanpa mengorbankan akurasi hasil. Di sini kita lihat juga kriteria dan syaratnya. Untuk prosedur audit dapat dikategorikan sebagai sampling statistik harus dipenuhi dua syarat. Mohon didengarkan mahasiswi dan mahasiswa Bapak. Yang pertama, sampel harus dipilih secara random untuk menghindari bias. Untuk yang kedua, hasil sampel harus dapat dievaluasi secara matematis. Untuk yang selanjutnya, ada metode pemilihan sampel. Ada beberapa metode pemilihan sampel yang digunakan dalam statistical sampling. Termasuk yang pertama, sampling acak sederhana. Setiap kombinasi dari item populasi memiliki kecepatan yang sama untuk memasukkan dalam sampel. Metode ini digunakan tidak ada kebutuhan untuk menekan satu atau lebih item populasi. Untuk yang kedua yaitu sampel sistematis. Auditor menghitung interval dan memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval. Keunggulan dari metode ini adalah lebih mudah digunakan untuk mengembangkan dokumentasi yang sesuai. Untuk yang ketiga yaitu pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Metode ini anak Bapak lihat di fokusnya. Metode ini memilih sampel secara random sehingga probabilitas pilihan langsung terkait dengan nilai dalam kurung CZ. Dengan metode ini
unit yang lain tercatat besar secara proporsional akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terbeli daripada unit yang nilai tercatatnya kecil. Ya. Nah, sesudah kita metode pemilihan sampel, ada beberapa metode ini, ada lagi slide yang selanjutnya. Nah, ini manfaat dan contoh. Statistical sampling memiliki beberapa manfaat seperti hemat biaya dan waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi audit. Yang ketiga, mengukur resiko sampling. Kita contohkan ya anak-anak, penggunaan statistical sampling adalah dalam audit utang suatu perusahaan. Sebagai gantinya memeriksa seluruh transaksi, auditor memutuskan untuk menggunakan sampling audit untuk menguji sebagian transaksi yang representatif. Jadi kesimpulan dari statistical sampling ini adalah prosedur audit yang menggunakan aturan matematika untuk memilih sampel dan mengukur risiko sampling. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi dengan memilih sampel yang presentatif dan memiliki beberapa manfaat seperti menghemat biaya dan waktu serta meningkatkan efisien audit. Gimana anak Bapak? Pada mengerti? Mengerti Pak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. 3. Perhatian anak Bapak yang rasanya paling ganteng sedunia. Yang selanjutnya itu masuk yang B, statistical sampling models. Materi tentang statistical sampling models ini meliputi beberapa konsep penting dalam pengujian, pengendalian, dan pengujian substansi atas transaksi. Berikut adalah beberapa materi yang relevan. Kita masuk yang pertama, tipe sampling audit. Nah, di sini kita lihat tipe-tipe sampling audit dibagi menjadi dua, yaitu atribut sampling dalam kurung proportional sampling. Digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian inter dalam kurung dalam pengujian pengendalian. Tujuannya adalah untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Yang kedua yaitu variable sampling. Digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun, dalam kurung, dalam pengujian substansi. Tujuannya adalah untuk menaksirkan jumlah total rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kekeliruan dalam suatu populasi. Untuk yang selanjutnya, masuk kita ke atribut sampling. Jadi untuk atribut sampling models, yang pertama kita masuk ke visit sampel CZ atribut sampling. Model ini paling banyak digunakan dalam audit. Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Yang kedua, stop or go sampling. Decommission atribut sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Yang ketiga, discovery sampling. Model ini cocok untuk digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah. Dalam kurung mendekati 0. Jadi untuk yang ditempuh auditor dalam pengambilan sampel, pertama kita menentukan atribut yang akan diperiksa untuk pengujian efektivitas pengendalian inter. Yang kedua, penentuan populasi untuk mengambil sampelnya. Yang ketiga, penentuan besar sampel. Yang keempat, pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Yang kelima, penafsiran terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian inter. Yang keenam, evaluasi pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. Bagaimana anak Bapak mengerti? Mengerti Pak. Kita lanjut selanjutnya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sampling statistik. Ada 4 faktor yang dipercaya mempengaruhi metode sampling statistik dalam audit. Yang pertama ada persepsi auditor terhadap metode sampling statistik. Yang kedua ada supervisi. Yang ketiga tipe audit. Yang keempat pengalaman auditor. Ini juga ada kegunaan sampling statistik. Sampling statistik digunakan untuk menguji efektivitas pengendali inter dan menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun. Tujuannya adalah untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi dan menafsirkan jumlah total rupiah
suatu populasi atau jumlah rupiah kekeliruan dalam suatu populasi. Di sini kita masuk yaitu yang C, attributive sampling models. Model pengambilan sampel atribut ini adalah model pengambilan sampel yang digunakan dalam audit untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Ini yang selanjutnya. Di sini kita prosedur pengambilan sampel meliputi yang pertama, tentukan atribut yang akan diperiksa. Yang kedua, menentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, tentukan singkat kejelasan. Yang keenam, tentukan atas batas presisi atas diinginkan. Yang ketujuh, tentukan besar sampelnya. Yang kedelapan, periksa sampel atribut. Yang terakhir, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Nah, jadi inti dari semuanya ini anak-anak, pengambilan sampel atribut digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian internal dan memperkirakan presentasi terjadinya mutual tertentu dalam suatu populasi. Bagaimana anak-anak Bapak ada menjadi mengerti? Mengerti, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi kita mempersingkat waktu, udah mau habis. Besok kita sambung lagi ya kalau waktunya berjalan dengan lama. Dari itu Bapak mengundurkan diri anak Bapak. Ya, Pak. Bila ada kata Bapak yang salah mohon dimaafkan. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andre yang telah memaparkan materi pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya kepada penampil kedua, kami persilahkan kepada Saudara Elias. Kepada Elias dipersilakan. Dah. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Sudah pada sarapan belum? Belum. Belum sarapan, silakan beli sendiri ya. Oke Pak. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas fixed sample size attribute sampling. Mohon diperhatikan. Ya, siapa yang tahu di sini fixed sample size attribute sampling? Enggak tahu, Pak. Oh iya. Oke. Fixed sample size attribute sampling itu merupakan sebuah model pengambilan sampel ya. Nah, dalam model pengambilan sampel fixed sample size attribute sampling ini yaitu adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Ya, pengambilan sampel dengan metode tersebut ini dianjurkan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Nah, tadi saya mengatakan paling banyak digunakan ya. Ada yang tahu alasannya kenapa paling banyak digunakan? Nggak tahu ya? Enggak, Pak. Ya, alasannya banyak digunakan karena dalam metode itu adalah yang pertama, dalam metode itu ia memungkinkan untuk menentukan ukuran sampel yang tetap sebelum inspeksi dimulai. Kemudian dapat mempermudah perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, metode ini relatif mudah diimplementasikan dan dipahami. Dan tiga, dengan ukuran sampel yang tetap, pengguna atau kita dapat mengontrol tingkat ketepatan dan keandalan dari hasil inspeksi. Jadi itulah mengapa metode fixed sample size attribute sampling ini banyak digunakan. Jangan lupa ya, ada 3 pokok utamanya kenapa itu sering digunakan. Oke, sekarang kita masuk pada prosedur pengambilan sampel. Sorry, ada salah ketik.
Pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian inter. Resti. 2. Populasi yang akan diambil sampelnya. 3. Penentuan besar sampelnya. Dan keempat, pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. 5. Pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian inter. Dan keenam, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan satu-satu ya dari poin-poin prosedurnya. Baik, Pak. Yang pertama tadi penentuan atribut. Nah, sebelum auditor melakukan pengambilan sampel, ia harus secara seksama menentukan atribut yang akan diperiksa. Nah, atribut itu adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, yaitu adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu pengendalian inter yang seharusnya ada. Sebagai contoh, dalam sistem pengendalian inter, untuk mencegah terjadinya penjualan kredit yang tidak mempertimbangkan kemungkinan tertagihnya piutang, dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit tersebut, salah satu atribut yang diperiksa oleh auditor adalah tanda tangan persetujuan dari kepala bagian kredit yang tertera dalam tembusan kredit. Nah, itu pokok utama yang harus diperiksa ya. Pak. Kemudian pada prosedur yang kedua ada penentuan populasi. Nah, yang dimaksud dengan penentuan populasi itu yaitu setelah atribut yang akan diuji ditentukan, langkah berikutnya adalah penentuan populasi. Yang akan diambil sampelnya. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit tersebut, setelah atribut yang akan diperiksa ditentukan yaitu adanya tanda tangan persetujuan kredit oleh kepala bagian kredit. Nah, seperti yang pertama tadi ya. Kemudian, maka populasi yang akan diambil sampelnya adalah arsip tembusan surat orderan pengiriman atau dalam bahasa Inggrisnya cross index file copy. Nah, arsip tersebut berisi kopi surat orderan pengiriman yang dilengkapi dengan kredit kopi yang seharusnya ditandatangani oleh kepala bagian kredit yang disusun menurut abjad nama pembeli dan yang diselenggarakan oleh bagian order penjualan. Kemudian penentuan besarnya sampel. Ya, untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Ada beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang auditor. Yang pertama, penentuan tingkat keandalan atau dalam bahasa Inggrisnya reliability level, yaitu yang disingkat dengan R%. Nanti kita masuk pada rumusnya, ada contohnya nanti. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua oleh seorang auditor yaitu penaksiran presentasi terjadinya atribut dalam populasi. Yang ketiga, penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan. Dan keempat, penggunaan tabel penentuan besar sampel untuk menentukan besarnya sampel. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat bersama-sama. Jelas ya? Ya, Pak. Seorang auditor
akan melakukan pengujian pengendalian terhadap persetujuan kredit dalam sistem penjualan kredit. Populasi yang akan diambil sampelnya berupa 2.000 lembar surat order pengiriman yang seharusnya dilampiri dengan tembusan kredit yang ditandatangani oleh kepala bagian kredit. Auditor tersebut memilih, yaitu disingkat tadi dengan R%, ya. R% itu yaitu penentuan tingkat keandalan. Ya, untuk memilih tingkat keandalan R% sampai 95%. Dan penentuan DUPL itu penentuan batas ketepatan ya atas yang diinginkan, disingkat dengan DUPL. Yang berarti bahwa batas maksimum kesalahan melebihi 5%. Auditor memperkirakan dari pengalamannya yang lalu bahwa persentase kesalahan dalam populasi sebesar 1%. Secara singkat, variabel yang akan digunakan untuk menentukan besarnya sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, taksiran persentase kesalahan dalam populasi, rate of occurrence 1%. Dan yang kedua, discernance precision limit 5%. Yang ketiga, tingkat keandalan yang disingkat dengan R%, 95%. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Tadi kita sudah membahas fraction sample size attribute sampling, dan sekarang kita akan membahas stop or go sampling. Itu Nah, sekarang kita masuk pada model pengambilan sampel yang satu ini. Tadi kita sudah membahas fiction sample size attribute sampling, dan sekarang kita akan masuk pada metode stop or go sampling. Ada yang tahu yang maksud dengan stop or go sampling? Tidak, Pak. Ya. Nah, dalam metode ini, model pengambilan sampel ini sering juga disebut dengan decision attribute sampling. Nah, dalam model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Nah, model stop or go sampling ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Nah, jadi ada perbedaan tadi ya antara fix tadi sama stop ya. Kalau tadi itu banyak digunakan dalam pengambilan sampel. Kalau ini hanya digunakan pada saat jika diperkirakan kesalahan yang diperkirakan dalam populasi itu sangat kecil. Nah, ini baru dipergunakan. Oke, kita masuk kepada poin-poinnya. Ya, prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop or go sampling adalah yang pertama, tentukan just right accord, precision, limit dan tingkat keandalan. 2. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. Dan ketiga, buatlah tabel stop or go decision. Dan terakhir, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel. Nah, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Dan yang paling penting terakhir adalah evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel, karena itu sangat menentukan benar tidaknya sampel yang dilakukan oleh seorang auditor. Oke, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu discovery sampling. Nah, dalam metode pengambilan sampel ini, model pengambilan sampel discovery sampling, ya ini lebih cocok digunakan
jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah, yaitu mendekati 0. Nah, dalam metode discovery sampling ini, auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan. Jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan, discovery sampling dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intel dan ketidakberesan yang lain. Nah, jadi seorang auditor dapat menggunakan model discovery sampling ini apabila kesalahan yang ditemukan dalam sampel tersebut mendekati 0. Kemudian ada beberapa dasar penggunaan discovery sampling. Yang pertama, jika auditor memperkirakan tingkat kesalahan dan populasi sebesar 0 atau mendekati 0%, ya, jelas. Dan kedua, jika auditor mencari karakteristik yang sangat kritis, yang jika hal ini ditemukan merupakan petunjuk adanya ketidakberesan yang lebih luas agar kesalahan yang serius dalam laporan keuangan. Nah, kemudian prosedur pengambilan sampel dalam discovery sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan atribut yang akan diperiksa. 2. Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. 3. Tentukan tingkat keandalan. 4. Tentukan this rate of your position limit. 5. Tentukan besarnya sampel. 6. Periksa atribut sampel. Dan ketujuh yang paling penting, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Kenapa pada bagian prosedurnya harus ada evaluasi? Karena untuk menentukan benar atau tidaknya sampel yang digunakan. Oh begitu Pak. Ya, betul. Oke. Oke, cukup sekian pemaparan materi kita pada hari ini. Ada 3 poin yang kita bahas tadi ya, jangan lupa. Yang pertama apa, Resti? Ya, silakan, saya tidak mau tayangkan. Oh, lupa ya. Oke, coba Resti baca, Resti. Riset sample size atribut sampling. Mantap, tepuk tangan buat Resti. Nah, terus yang kedua apa ya, Brian? Stop or go sampling, Pak. Oke, yang ketiga Terima kasih, Pak. kan salah. Yang ketiga discovery sampling. Oke, jangan lupa ya, pada pertemuan ini ada 3 poin penting yang kita bahas. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Elias yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan mungkin bisa kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi sangat baik untuk pemaparan dari Saudara Elias. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Regita Sapitri selaku pemapar materi terakhir pada segmen siang ini. Kepada Regita dipersilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pada hari ini akan masuk pada materi variabel sampling untuk pengujian substantif. Nah, pertama kita akan masuk pada pengertian variabel sampling. Variabel sampling adalah teknik statistik yang digunakan oleh auditor untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi jumlah rupiah suatu saldo akun atau kuantitas yang lain.
Nah, dalam pengujian substantif, auditor dapat menghadapi dua keputusan. Yang pertama, melakukan estimasi suatu jumlah, misalnya saldo suatu akun, atau menguji kewajaran suatu jumlah. Selanjutnya, jika variabel sampling digunakan untuk memperkirakan saldo suatu akun, hasil perhitungannya tidak akan berupa nilai rupiah atau rata sampel dikalikan dengan besarnya populasi, kemudian ditambahkan atau dikurangi dengan suatu interval jumlah rupiah pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kemudian, variabel sampling untuk memperkirakan saldo suatu akun digunakan oleh auditor dalam kondisi yang pertama, jika klien tidak menyajikan suatu jumlah yang dapat dianggap benar, misalnya klien menerapkan secara keliru prinsip akuntansi yang lazim, atau klien banyak melakukan kekeliruan dalam pencatatan akuntansinya. Yang kedua, jika suatu saldo akun ditentukan dengan statistical sampling. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu variabel sampling untuk uji hipotesis. Baik dengan cara non statistik maupun dengan cara statistik, pengambilan sampel dalam pengujian substantif dilakukan oleh auditor melalui 7 tahap sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan pengambilan sampel. Yang kedua, penentuan populasi. Yang ketiga, penentuan sampling unit. Yang keempat, penentuan besarnya sampel. Kemudian penentuan metode pemilihan sampel. Selanjutnya, pemeriksaan sampel serta evaluasi hasil sampel. Nah, di sini kita akan yang bahas satu persatu. Yang pertama itu penentuan tujuan pengambilan sampel. Nah, tujuan dari pengambilan sampel dalam pengujian substantif ini adalah yang pertama untuk menentukan jumlah saldo akun yang dianggap benar oleh auditor dengan menggunakan teknik penafsiran atau estimasi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel. Yang kedua, untuk menentukan apakah auditor dapat menerima bahwa perbedaan antara jumlah yang ditaksir tersebut dengan jumlah yang bersangkutan di dalam bukti secara material benar atau menolaknya sebagai sesuatu yang secara material keliru. Kemudian yang kedua, penentuan populasi. Setelah tujuan penampilan sampel tadi, dalam pengujian substantif ditentukan, auditor kemudian menentukan populasi yang akan diuji dan sampling unit yang akan diperiksa. Kemudian dalam menentukan populasi, auditor harus mempertimbangkan 3 kondisi. Yang pertama, jika tujuan pengujian substantif diarahkan untuk mendeteksi kelengkapan unsur yang dicatat, maka populasi yang diperiksa oleh auditor bukan unsur yang dicatat dalam buku klien. Yang kedua, saldo debit dan saldo kredit dapat digolongkan secara terpisah untuk tujuan pengambilan sampel. Saldo kredit utang usaha umumnya dikelompokkan sebagai utang lancar, begitu juga saldo debit utang usaha umumnya dikelompokkan sebagai aktiva lancar. Kemudian wujud fisik suatu populasi kemungkinan tidak mencakup semua unsur dalam populasi tersebut. Jika keadaannya demikian, maka suatu sampel unsur-unsur dari populasi secara fisik tidak mewakili populasi tersebut. Yang ketiga yaitu penentuan sampling unit. Sampling unit ini adalah unsur-unsur secara individu yang terdapat dalam populasi yang dapat berupa 3 macam. Yang pertama, salah suatu saldo akun. Yang kedua, suatu transaksi yang membentuk suatu saldo akun. Yang ketiga, suatu dokumen yang menjadi bukti terjadinya transaksi. Dalam menentukan sampling unit, auditor harus mempertimbangkan tujuan pengambilan sampel dan kemungkinan auditor memperoleh hasil yang bermanfaat. Kemudian, auditor berkemungkinan mempertimbangkan untuk memperoleh konfirmasi
untuk setiap faktur daripada untuk setiap saldo akun piutang dari setiap debitur. Nah, jika ia memperkirakan akan terjadi banyak perbedaan antara jawaban konfirmasi dengan catatan piutang, klien yang perbedaan sulit untuk dicari penyelesaiannya. Kemudian penentuan besarnya sampel. Nah, besarnya kekeliruan sampel baik dalam metode non-statistical sampling maupun statistical sampling ditentukan oleh auditor dengan mempertimbangkan empat faktor berikut. Yang pertama, besarnya deviasi standar dalam populasi. Yang kedua, tingkat risiko yang ditanggung oleh auditor. Yang ketiga, besarnya kekeliruan yang dapat diterima oleh auditor atau acceptable precision. Yang keempat, kekeliruan rupiah yang diperkirakan akan dijumpai dalam populasi. Kemudian, ada juga penentuan metode pemilihan sampel. Nah, seperti halnya dengan dalam pengujian kepatuhan, sampel dalam pengujian substantif ini harus dipilih oleh auditor dengan cara tertentu sehingga mewakili anggota populasi. Metode pemilihan sampel ada juga beberapa sebagai berikut. Yang pertama, judgment sampling, yang kedua systematic sampling, dan random sampling. Metode pengambilan sampel yang terakhir ini menjamin semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Kemudian, pemeriksaan sampel. Nah, prosedur pemeriksaan sampel yang digunakan untuk memeriksa anggota sampel adalah sama. Tidak dipengaruhi oleh teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk auditor atau non-statistical atau statistical sampling. Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi hasil sampel. Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap sampel ditentukan oleh teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh auditor. Jika auditor menggunakan non-statistical sampling, evaluasi hasil pemeriksaan sampel dilakukan tidak secara kuantitatif, namun berdasarkan pertimbangan auditor. Jika auditor menggunakan statistical sampling, evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sampel dilakukan oleh auditor secara kuantitatif. Kemudian poin yang C, variabel sampling untuk estimasi. Nah, pengujian substantif bertujuan untuk mengumpulkan bukti bahwa kewajaran saldo akun dan penjelasannya. Pengujian substantif dapat dilakukan dengan salah satu di antara tiga cara pengambilan sampel sebagai berikut. Yang pertama, non-statistical sampling. Yang kedua, classical statistical sampling. Yang ketiga, probability proportional to size statistical sampling. Poin selanjutnya yaitu metode statistik dalam variabel sampling untuk estimasi. Nah, metode statistik yang digunakan oleh auditor dalam memperkirakan suatu jumlah terdiri dari 4. Yang pertama, stratified mean per unit. Yang kedua, stratified mean per unit. Yang ketiga, different estimation. Yang keempat, ratio estimation. Nah, dalam praktik stratified MPU tidak pernah digunakan oleh auditor karena besarnya sampel relatif besarnya sehingga tidak efisien. Kemudian tahap-tahap variabel sampling untuk estimasi ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pengambilan sampel. Yang kedua, menentukan populasi. Populasi yang akan diambil sampelnya adalah saldo sediaan yang tercantum di dalam setiap kartu sediaan. Misalnya jumlah kartu sediaan klien adalah 2000. Yang ketiga, menentukan sampling unit. Dalam pengujian substantif ini, auditor memilih saldo sediaan yang tercantum di dalam kartu sediaan sebagai sampling unit. Nah, yang terakhir yaitu menentukan besarnya sampel.
Nah, sampai sini anak-anak paham semuanya? Baiklah, sampai sini materi kita hari ini. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada saudari Rita Fitri selaku pemaparan materi terakhir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang atas partisipasinya yang telah mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman kita yang menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat mungkin hanya itu saja segmen kita pada pagi hari ini. Saya Sir Akmal selaku pemandu segmen kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi